Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-68. Mbak Nuri di sini. Kenapa? Kapan Mbak datang dari Tawangsari? Kenapa enggak langsung ke rumah ibu? Kok malah ke sini? Cecar Mas Elang begitu turun dari mobilnya dan menghampiri kami. Pria itu hanya menatap Mbak Nuri. Sedikit pun tak melihat ke arahku. Padahal posisiku tepat di samping kakaknya itu. Iya. Aku sengaja langsung ke warung Bening. Bening nelpon kakak. Dia ngadu tentang hubungan kalian. Mbak Nuri mulai bersandiwara. Kulihat wajah Mas Elang memerah. Dia sempat melirikku sekilas. Tatapan kami beradu. Pria itu lalu berpaling. Kita pulang sekarang. Aku tunggu di mobil. Titahnya langsung meninggalkan kami. Kuhela nafas panjang. Mengembuskannya dengan sangat berat. Mbak Nuri menepuk bahuku dengan halus. Seperti hendak mentransfer kekuatan agar stok sabarku tak habis. Buru-buru kami mengunci pintu warung, lalu menyusul ke mobil Mas Elang. Mbak Nuri membukakan pintu untuk kami, memintaku masuk duluan di jok tengah. Kenapa dia ikut? Protes Mas Elang. Udah malam, kasihan kalau dia pulang sendirian. Sekalian aja nebeng bareng kita, kan searah juga. Mbak Nuri berlasan. Mas Elang mendesah kasar, mobilnya melaju dengan kecepatan sedang. Sebenarnya aku malas untuk ikut. Aku bisa pesan taksi sendiri. Tapi, Mbak Nuri memaksa. Kami baru saja berteman. Tak enak menolaknya. Aku ikuti saja rencananya. Aku capek banget. Mau cepat-cepat istirahat. Tolong antar aku dulu. Baru kamu antar Bening. Perintah Mbak Nuri ketika mobil berada di lampu merah. Mas Elang tak menyahut. Aku tahu Mbak Nuri sengaja minta diantar duluan. Agar aku dan Mas Elang punya kesempatan berduaan. Mbak Nuri sepertinya sangat serius dengan rencananya menyatukan kembali aku dan adiknya. Mobil menepi di depan rumah mereka. Setelah melemparkan senyum, Mbak Nuri turun dari mobil. Mobil melaju perlahan. Suasana kaku, hening, tak ada suara apa-apa. Aku tak berani memulai pembicaraan. Dering ponsel Mas Elanglah yang akhirnya memecah keheningan. Halo, iya Mei, maaf. Aku enggak sepertinya tidak jadi datang. Besok saja ya. Kita bertemu di kantor saja. Dek. Dadaku bergemuruh demi mendengar kalimat pria itu saat menjawab panggilan teleponnya. Maya. Itu adalah nama sekretaris di kantornya. Aku tahu mereka semakin dekat saja sejak Mas Elang kembali bekerja. Firasatku mengatakan kalau Maya jatuh cinta kepada Mas Elang sejak pria itu sembuh dari pincongnya. Hami. Begitu rupanya. Malam-malam begini mereka punya janji untuk bertemu. Sepertinya ini alasan yang sebenarnya Mas Elang menjauhiku. Saat dia teronggok di kursi roda, Maya malu punya pacar seperti dia. Sekarang, setelah Mas Elang sembuh dan bisa berjalan normal, gantian Mas Elang yang malu punya pacar seperti aku. Ya, wajar. Siapalah aku? Seorang janda punya anak 3. Miskin lagi. Baik aku mundur. Setidaknya aku tak merasa berdosa karena harus mengecewakan Nek Ayang. Udah ya, Mei. Aku lagi nyetir nih. Sampai jumpa besok di kantor. Malam. Mimpi indah ya. Oh, oke. Nanti aku telpon lagi kalau begitu. Mas Elang tertawa terdengar begitu bahagia. Ya, pria itu sedang berbunga-bunga. Pinggir. Tolong. Ucapku setelah pria itu menutup teleponnya. Di sini. Tanyanya kaget menatapku lewat kaca spion di depannya. Ya, sahutku kaku. Membuang muka. Tak ingin bersetatap dengannya. Bukannya menepi. Pria itu malah menambah laju mobilnya. Tolong pinggir. Saya mau turun. Suaraku meninggi. Gak masuk akal turun di tengah jalan seperti ini. Tengah malam lagi. Sahutnya tak menghiraukanku. Bukankah Anda mau ke rumah Maya? Saya tidak mau mengganggu rencana Anda. Pria itu tersenyum tipis. Kulihat dari kaca spion.
Laju mobil makin kencang. Ah, sia-sia. Kenapalah aku bersikap seperti anak ABG? Ketahuanlah kalau aku cemburu. Harusnya aku diam saja. Toh permintaanku untuk diturunkan tak dia dengarkan juga. Mobil memasuki halaman. Aku langsung turun. Terima kasih. Ucapku hendak membuka pintu mobil. Namun gagal. Tiba-tiba pintu mobil terkunci. Tolong dibuka. Pintaku menatap ke arahnya. Permintaanku tak dia indahkan. Lampu penerangan di dalam mobil malah padam sekarang. Saya mau turun. Tolong buka pintunya. Pintaku gelagapan. Tak ada sahutan. Pria itu justru bangkit. Lalu bergerak pindah ke bangku belakang. Susah payah dia kini duduk tepat di sampingku. Meski di dalam mobil gelap, tapi aku masih bisa melihat wajahnya karena bias lampu dari teras rumah. Mas Elang mau apa? Tanyaku semakin gugup. Aku mau bercerita sebentar tentang Maya. Boleh. Ucapnya di dekat telingaku. Sangat dekat. Bahkan hembusan nafasnya terasa hangat menerpa kulit wajahku. Aku enggak mau tahu tentang dia. Tolong turunkan saja aku. Aku mau menyusui anakku. Udah seharian dia belum nenon. Sergahku menjauhkan wajahku. Tapi terhalang dinding mobil. Aku sudah tak bisa mengelak. Ya, sebentar lagi. Aku juga haus. Sangat haus. Maksudnya kalimatku terpotong. Mulutku tak bisa lagi bersuara. Kenapa aku tak bisa menolak saat bibirnya menyentuh wajahku? Kenapa aku hanya diam saat sentuhan itu menyusur ke bibirku? Kenapa aku malah memeluk lehernya saat, ya Tuhan, ternyata aku sangat merindukan dia. Air bening meleleh di kedua sudut mataku. Pelukan ini, sentuhan ini, aku sangat mendambakannya selama ini. Aku kangen, sangat, rindu. Bisiknya di telingaku, setelah melepas pagutannya di bibirku. Aku diam. Sebenarnya tak terima dengan perbuatannya. Beginikah cara dia mengucap salam perpisahan? Bodohnya aku malah menikmatinya. Aku terlalu cinta. Duhai hati, bersiaplah untuk rasa sakit. Ini adalah hadiah kenangan untuk perpisahan. Harusnya kau berontak bening. Aku mengutuki diriku sendiri. Maafkan aku. Aku telah meragukanmu selama ini. Aku suka kamu cemburu pada Maya. Desisnya masih di telingaku. Aku tercekat. Maksudnya apa? Aku juga suka kamu sudah bisa mengambil hati Mbak Nuri. Mbak Nuri pasti bisa meruntuhkan hati ibuku. Besok, aku, Nek, Ayang, dan seluruh keluargaku akan datang untuk melamar kamu secara resmi kepada orang tuamu. Kamu mau kan menjadi permisuriku? Mas, sergahku tak percaya. Ini salam perpisahan. Tapi kenapa jadi lamaran? Kamu terima aku kan, Ning? Tapi maaf, mungkin aku tak bisa memuaskanmu di ranjang. Kamu bisa terima aku apa adanya kan? Mas Elang menggenggam tanganku. Tatapannya tepat di bola mataku. Begitu sayu dan menghibah. Aku sangat mencintai kamu, Ning. Maya bukan siapa-siapa bagiku. Tolong terima lamaranku. Aku mohon. Lirihnya lagi. Mas Elang, gumamku tercekat. Aku janji akan berusaha menjadi ayah yang baik buat anak-anak kamu. Aku juga sudah baca-baca tutorial memuaskan istri bila senjata suami gak mampu bertahan lama. Aku akan praktekkan cara itu. Aku akan buat kamu sampai benar-benar puas. Baru aku tuntaskan diriku sendiri. Asal kamu sudah puas, meski aku hanya bisa tahan sebentar, gak masalah kan? Mas, mau praktekin sekarang? Tidak. Ya, kita halalin dulu ya. Mas Elang memelukku. Kembali melomat bibirku. Hatiku membuncah. Aku bersumpah. Tak akan pernah permasalahkan hal itu nanti. Meski dia tak akan bisa bertahan lama. Seperti yang dikeluhkan istri pertamanya. Pesta telah usai. Semua tamu undangan sudah bubar. Tinggal keluarga dekat saja yang masih tinggal. Mereka berkumpul di depan, bercengkrama sambil melepas penat setelah lelah mempersiapkan resepsi pernikahan ini seharian. Anak-anak sudah terlelap di kamar. Ku kecup kening mereka satu persatu. Ucap terima kasih atas pengertian mereka karena mau menerima Mas Elang sebagai sosok papa di kehidupan mereka. Semoga Mas Elang tak pernah berubah. Tetap sayang pada mereka selamanya. Semoga Mas Elang mau menganggap mereka seperti anak kandung.
Apalagi dia tak akan bisa punya keturunan. Ning, kamu di sini. Aku tersentak. Nek Ayang dan Bu Ajeng berdiri di belakangku. Segelas minuman ada di tangan Bu Ajeng. Nek, Bu, sahutku berbalik. Kuulas seutas senyum kepada kedua wanita itu. Berikan ini kepada Elang. Ini ramuan buat meningkatkan stamina pria. Semoga kamu enggak kecewa ya. Kami akan berusaha menyembuhkan Elang. Bu Ajeng menyodorkan gelas di tangannya. Saya bukan perempuan pemuja nafsu. Saya terima Mas Elang apa adanya Nek, Bu. Saya cinta Mas Elang dari hati. Ucapku lembut. Terima kasih sayang. Bu Ajeng memelukku. Maafkan ibu. Pernah meragukanmu. Imbunya terharu. Pergilah ke kamarmu. Elang sudah menunggu. Nek Ayang mengelus pipiku. Aku mengangguk seraya tersenyum. Sayang, anak-anak sudah tidur. Mas Elang menyambutku. Sudah. Mas Elang minum ini ya. Ramuan buatan nenek dan ibu. Ucapku lalu mengunci pintu. Mereka memintamu memberinya padaku. Hehehe. Aku tak pernah mau meminumnya. Pahit. Apakah kamu juga akan memaksaku meminum itu? Mas Elang meletakkan gelas di atas nakas. Lalu menatapku serius. Tidak. Aku tahu suamiku tidak suka yang pahit-pahit. Mas Elang suka yang manis-manis iya kan? Sahutku tersenyum semanis yang aku bisa. Ya, karena aku yakin, istriku bisa menerimaku apa adanya. Pria itu mendekatiku, menggendong dan membawaku ke arah ranjang. Dengan hati-hati dia baringkan aku di sana. Boleh sekarang, aku sudah sangat tidak sabar. Bisiknya lalu menyentuh daun telingaku dengan lidahnya. Sahutku mengelinjong. Sentuhan hangat itu membuat hasrat liar meronta-ronta minta dituntaskan di benakku. Aku pernah merasakan ini. Dulu saat masih bersuamikan Mas Sigit. Kerinduan akan hal itu membuncah. Aku ingin merasakannya lagi sekarang. Toh, aku sudah bersuami. Mas Elang sudah halal bagiku. Teruskan Mas. Bisikku membatin. Saat Mas Elang mulai melepas gaunku sambil terus mencumbu. Bibir dan lidahnya mengecup lembut setiap inci wajah, dan berlabuh di bibirku. Tapi, sebaiknya aku tak berharap terlalu banyak, agar aku tak kecewa saat Mas Elang menyudahinya nanti saat aku belum tuntas. Aku sudah berjanji dapat menerima kekurangannya. Gaun itu telah teronggok di lantai. Tak ada lagi yang menempel di tubuh kami. Aku pasrahkan diriku untuknya, mengikuti segala perlakuannya, melayani segala keinginannya. Sama sekali tak berharap yang muluk-muluk. Aku tak akan menyakiti hatinya karena kurang puas atau belum tuntas saat dia menyudahinya. Namun, aku salah duga. Mas Elang yang kukira lemah ternyata masih tetap gagah. Mas, ini luar biasa. Mas Elang. Jeritku bahagia. Astaga, ini mimpi. Ya Tuhan. Aku tak pernah bermimpi akan merasakan senikmat ini. Mas Elang ternyata begitu sempurna. Bahkan aku tak pernah merasakan sesempurna ini saat bersama Mas Sigit dulu. Lagi ya, sayang. Aku sangat bahagia bila kamu menjerit seperti tadi. Ucapnya dengan senyum penuh cinta. Mas, kamu enggak sakit ternyata. Kenapa selama ini bilang begitu? Tanyaku di antara desoh nikmatku. Aku juga enggak tahu sayang. Mungkin kamu memang obat buatku. Mas Elang memelukku. Tuhan. Semoga cinta kami abadi. Semoga benih ini tumbuh subur di rahimku. Semoga keluarga Mas Elang bahagia dengan kehadiran calon penerus keluarga. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Semoga bisa terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik pengucapan maupun membacanya, yang tentu banyak kesalahannya daripada benarnya. Sekali lagi, cerita ini hanya karangan semata, murni hanya sebagai hiburan. Sebagai penyemangat, mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe dan share channel ini. Terima kasih. Wassalam.
Tuhan, semoga cinta kami abadi. Semoga benih ini tumbuh subur di rahimku. Semoga keluarga Mas Elang bahagia dengan kehadiran calon penerus keluarga. Gelombang tamat gelombang. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Semoga bisa terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik pengucapan maupun membacanya, yang tentu banyak kesalahannya daripada benarnya. Sekali lagi, cerita ini hanya karangan semata, murni hanya sebagai hiburan. Sebagai penyemangat, mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe dan share channel ini. Terima kasih. Wassalam.